Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang hakikat fisika dan prosedur ilmiah. Yang mana materi ini berada pada bab pertama di kelas 10 pada semester ganjil ini. Kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari fisika. Nah, fisika berasal dari bahasa Yunani yang berarti alam. Jadi fisika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sifat dan gejala pada benda-benda di alam. Jadi fenomena fisika ini sangat mudah kita amati pada kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang hakikat fisika. Nah, hakikat fisika itu ada 3. Yang pertama, fisika sebagai produk. Nah, fisika sebagai produk merupakan kumpulan pengetahuan yang berisi teori-teori yang diperoleh dari berbagai penelitian. Penelitian-penelitian ini terjadi karena adanya rasa keingintahuan tentang alam maupun gejala fisis dalam kehidupan. Kemudian, fisika sebagai proses. Nah, fisika sebagai proses ini juga dapat dinamakan fisika sebagai cara untuk menyelidiki sesuatu. Nah, gambaran umum fisika sebagai proses adalah bagaimana cara para ilmuwan melakukan penelitian sampai menemukan suatu fakta. Yang ketiga, fisika sebagai sikap. Fisika sebagai sikap ini juga bisa sebagai cara atau jalan berpikir. Melalui pemikiran, seseorang mampu bersikap dan bertindak sehingga bisa melakukan kegiatan ilmiah. Dalam melakukan kegiatan ilmiah, seseorang harus memiliki sikap objektif, rasa percaya diri, jujur, dan terbuka. Inilah makna fisika sebagai sikap. Selanjutnya kita akan ke ruang lingkup fisika. Nah, secara garis besar ruang lingkup fisika ada 2. Yang pertama, fisika klasik dan fisika modern. Fisika klasik mempelajari gejala-gejala yang dapat ditangkap oleh panca indera. Contohnya tentang mekanika, panas, bunyi, optik, cahaya, dan lain-lain. Kemudian fisika modern. Nah, fisika modern ini mempelajari perilaku materi dan juga energi pada skala kecil atau atomik. Nah, contohnya tentang relativitas, radioaktivitas. Sekarang kita lanjut ke cabang-cabang fisika. Nah, mekanika itu mempelajari pergerakan benda. Mekanika fluida mempelajari pergerakan fluida. Fisika kuantum, cabang fisika yang menggantikan mekanika klasik dan mempelajari tataran atom dan subatom. Nah, elektronika, cabang fisika yang mempelajari pemancaran, perilaku, serta dampak muatan listrik. Kemudian termodinamika, cabang fisika yang berhubungan dengan sifat termal. Fisika inti, cabang fisika yang mempelajari inti atom. Fisika modern, cabang fisika yang mempelajari tentang materi dalam skala atomik hingga subatomik dengan pergerakan berkecepatan tinggi. Fisika gelombang, cabang fisika yang mempelajari tentang gelombang. Fisika optik, cabang fisika yang mempelajari tentang optik. Nah, astronomi, cabang fisika yang mempelajari perbintangan dan benda-benda angkasa lain. Nah, fisika lingkungan, cabang fisika yang mempelajari kejadian fisika terhadap lingkungan. Nah, geofisika, cabang fisika yang mempelajari bumi dengan prinsip-prinsip fisika. Nah, fisika zat padat, cabang fisika yang mempelajari struktur zat padat, dan masih banyak lagi cabang-cabang fisika yang lainnya. Nah, kemudian manfaat fisika. Fisika ini banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, pada bidang kedokteran dan kesehatan. Salah satunya sinar gamma yang bisa dimanfaatkan untuk sterilisasi alat bedah. Kemudian bidang transportasi, yang mana pembuatan kapal selam itu memanfaatkan hukum Archimedes, yaitu salah satu hukum yang ada di fisika. Yang ketiga, bidang industri, penggunaan scanning ultrasonik untuk mendeteksi retak dalam struktur logam.
Kemudian bidang komunikasi, penggunaan gelombang elektromagnetik pada telepon genggam. Nah, ini sangat erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Yang kelima, bidang energi, penggunaan generator sebagai penghasil energi listrik. Nah, selanjutnya metode dan prosedur ilmiah. Jadi di dalam fisika itu juga menerapkan metode dan prosedur ilmiah. Yang pertama, metode ilmiah adalah suatu proses atau prosedur keilmuan untuk mendapatkan pengetahuan secara sistematis yang berdasarkan bukti fisik. Nah, kriteria dikatakan metode ilmiah jika berdasarkan fakta atau objektif, jadi dia tidak subjektif. Yang kedua, bebas dari prasangka. Yang ketiga, berdasarkan prinsip-prinsip analisis. Yang keempat, dia harus melalui proses hipotesis. Nah, hipotesis itu adalah jawaban sementara dari masalah yang dirumuskan. Kita lanjut ke prosedur ilmiah. Langkah-langkahnya yang pertama, identifikasi masalah dan studi pendahuluan. Jadi, terlebih dahulu, langkah awalnya kita harus mengidentifikasi masalah. Masalah apa yang akan kita teliti? Nah, kita harus tentukan dulu masalahnya. Kemudian lakukan studi pendahuluan. Nah, sudah ada belum penelitian sebelumnya tentang masalah ini? Kemudian perumusan masalah. Nah, kita rumuskan masalahnya untuk membatasi masalah. Nah, perumusan masalah ini biasanya berupa kalimat tanya. Yang ketiga, pengumpulan informasi. Nah, selanjutnya kita kumpulkan informasi yang dapat diperoleh dari berbagai sumber. Bisa melalui proses wawancara, bisa observasi, kemudian bisa juga kita lakukan dengan membaca literatur dan sebagainya. Selanjutnya kita pengajuan hipotesis. Nah, hipotesis ini adalah jawaban sementara dari rumusan masalah yang diajukan. Hipotesis ini nantinya perlu kita uji, benar atau tidak hipotesis yang telah kita ajukan tersebut. Nah, cara menguji hipotesis itu dengan melakukan eksperimen atau percobaan. Nah, selanjutnya dari hasil eksperimen atau percobaan tersebut kita peroleh data-data, baik itu data kuantitatif ataupun data kualitatif. Nah, kemudian data-data tersebut dianalisis sesuai dengan rumusan masalahnya. Nah, setelah dianalisis maka didapatkanlah kesimpulan. Nah, sekian materi kita pada kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.